Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga pada hari ini di ruangan ini, di ruang kelas 6 kita dapat berkumpul di sini dalam acara diseminasi, yaitu aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu aral apapun. Amin. Tidak lupa sholawat serta salam kita junjung kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kepada yang terhormat Ibu Hairah Nur Sifa selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kemiri Kidul yang saya hormati, kepada Bapak Ibu guru, rekan-rekan guru SD Negeri Kemiri Kidul yang saya hormati juga, dan juga yang saya hormati kepada Ibu Bapak dari SD Negeri Kemiri yang telah menyempatkan waktunya untuk datang di acara saya diseminasi. Terima kasih. Selanjutnya langsung saja ya Bapak Ibu. Ya. Untuk hari ini terima kasih kedatangannya. Hari ini Bapak Ibu saya undang ke acara saya di diseminasi ini, yaitu untuk memenuhi tugas aksi nyata saya di modul 1.4 yaitu budaya positif. Saya sudah melaksanakan tugas di LMS yaitu modul 1.1 sampai modul 1.4. Nah, kebetulan dari modul 1.4 ini yaitu modul yang terakhir yaitu budaya positif. Nah, untuk pembahasannya diseminasi saya harus melaksanakan tugasnya untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang ada di sekolah kita. Selanjutnya, pertama saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi. Mari saling mendukung mewujudkan disiplin positif di sekolah yang tercinta. Selanjutnya, dari budaya positif modul 1.4 ini ada konsep utama modul budaya positif yang nantinya akan kita bahas, yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar, dan yang kedua, disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Mohon maaf Bapak Ibu guru, nanti kita bahas satu persatu dari konsep utama modul budaya positif ini, tapi sebelumnya nanti kita ulas satu persatu. Saya tidak merasa untuk menggurui kita semua di sini, dan terutama untuk saya sendiri, saya sedang belajar dari modul 1.4 ini. Mari kita belajar bersama-sama. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang sudah mengetahui tentang budaya positif ini, saya dan Bapak Ibu untuk belajar bersama-sama untuk menerapkannya di sekolah. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dilakukan berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini yang dimaksud yaitu setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu guru,
Yang dimaksud pembelajaran berdiferensiasi ini berhubungan dengan kurikulum merdeka yang sekarang ini sedang dikerjakan oleh pemerintah dan yang sudah berjalan di SD Negeri Kemiri Kidul, yaitu kurikulum merdeka di kelas 1 penerapannya dan di kelas 4 kemudian di SD-SD lain juga sudah berjalan. Nah, berhubungan dengan berdiferensiasi ini yaitu kebutuhan murid. Nah, kebutuhan murid di sini itu sangat berbeda-beda ya. Banyak sekali murid-murid kita itu pembelajarannya itu sesuai kebutuhannya, sesuai yang diterapkan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila di sini kebutuhan muridnya itu tidak hanya mencari kebutuhan di sini itu banyak sekali murid-murid yang sangat unik ya. Karena kita sebagai guru itu biasanya untuk pembelajarannya sebelumnya, di kurikulum sebelumnya dan pembelajaran sebelumnya kita melakukan pembelajaran yang klasikal. Pembelajaran yang klasikal di sini maksudnya pembelajaran yang menyetarakan murid sesuai menyamaratakan. Jadi itu. Nah, untuk kurikulum yang merdeka ini berhubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi itu menurut kebutuhannya masing-masing murid sesuai bakat dan minatnya masing-masing setiap siswa. Nah, Bapak Ibu Guru, ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama apa Bapak Ibu Guru? Yang pertama masih ingat tidak? 6 dimensi profil pelajar Pancasila? Iya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Dan yang keempat, kreatif. Kemudian bernalar kritis dan mandiri. Ya, itu adalah profil pelajar Pancasila yang diterapkan di kurikulum merdeka yang baru ini. Selanjutnya, disiplin positif. Apa arti disiplin positif, Bapak Ibu Guru? Ada yang tahu arti disiplin positif? Pak Martono, berhubungan tentang apa satu kata? Disiplin itu suatu tindakan yang melakukan dengan bertanggung jawab. Iya, terima kasih untuk Pak Martono. Disiplin positif dari Pak Martono itu berhubungan dengan satu kata, yaitu bertanggung jawab ya. Dengan bertanggung jawab itu hubungannya dengan dari diri sendiri untuk melaksanakan tugas dengan tanggung jawabnya. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang. Nah, dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, seperti itu. Jadi dalam budaya kita itu lebih ke aturan atau kepatuhan. Nah, lebih ke siswa kalau sudah mendengar kata aturan atau kepatuhan itu membuat ibaratnya itu tidak bebas. Jadi kalau ada kata aturan, serasa siswa-siswa itu tertekan. Seperti itu. Mohon maaf saya sambil duduk ya, biar terlihat. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi yang dimaksud di sini yaitu siswa itu mempunyai perilaku dari dalam dirinya, bukan dari luar. Jadi setiap melakukan kegiatan itu berasal dari dalam dirinya intrinsik, bukan dari ekstrinsiknya itu. Jadi melakukan sesuatu tindakan, misal bertanggung jawab, datang tepat waktu pagi itu
dari diri sendiri karena dia ingin sekolah, bukan karena ingin dapat penghargaan dari bu gurunya. Nah, kalau ingin mendapatkan dari penghargaan bu gurunya, aku datang pagi-pagi atau merasa ingin aku ingin datang pagi-pagi supaya ben di alam bu gurune. Nah, di situ adalah memiliki motivasi ekstrinsik itu dari luar ya. Nah, kalau dari dalam siswa itu harus berniat untuk datang pagi, saya sekolah bertanggung jawab seperti yang dikatakan Pak Martono seperti itu. Kemudian selanjutnya disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman, dan hukuman. Nah, seperti tadi yang sudah saya katakan sebelumnya, kita sebagai guru itu tidak boleh memaksa kehendaknya siswa, yaitu kita tidak boleh juga berkata dengan ancaman, kemudian kita juga tidak boleh memberi hukuman kepada siswa di sekolah, dan juga harus mempunyai kesadaran siswanya sendiri, itu dari dalam dirinya. Dari disiplin positif, kita selanjutnya ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini dapat mempengaruhi tingkah laku siswa-siswa tersebut, yaitu yang pertama dari kebutuhan bertahan hidup, Nomor 1 dari bertahan hidup. Bertahan hidup di sini maksudnya yaitu kita sebagai manusia atau siswa, kita juga memiliki kebutuhan bertahan hidup, contohnya dari makan, kebutuhan makan, minum, sandang, papan, pangan. Ya. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kadang kita melihat ya siswa-siswa kita di sekolah kita merasa ada yang Bapak Ibu guru caper. Nah, cari perhatian kepada ibu guru, padahal ibu gurunya sedang mengajar di kelas, mendampingi anak-anak belajar, tapi anak-anak ada satu anak yang merasa caper, bu ini bu, gitu. Dia merasa cari perhatian dan butuh kasih sayang, karena mereka mungkin salah satunya tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya di rumah, jadi dia mencari perhatian kepada ibu gurunya atau bapak ibu gurunya. Kemudian penguasaannya, yang ketiga itu penguasaan. Dari penguasaan di sini yaitu anak-anak, ada kadang anak-anak itu yang merasa menang sendiri, jadi punya pikiran sendiri, egosentrismenya itu lebih tinggi, jadi merasa ini punya aku harus menjadi juara, itu penguasaan. Kemudian yang keempat, kebebasan. Nah, anak-anak atau siswa di sini memiliki kebebasan, ya, terutama berbebas dalam berpikir, memiliki pendapat. Nah, seperti itu dari kebebasan di sini. Kemudian yang terakhir yaitu kesenangan. Kesenangan di sini yaitu kita dalam memberi pelajaran atau pembelajaran di kelas itu sebagai guru juga kita bisa lebih menyenangkan kepada muridnya. Nah, terkadang kita memberikan pembelajaran di kelas itu dengan ceramah, tapi di kurikulum Merdeka ini, nah itu yang dijelaskan kita harus lebih berpihak kepada murid. Nah, baik itu kita harus menggunakan media, kemudian kita menggunakan audio visual dan lain sebagainya. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia itu dari dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, jadi kalau motivasi perilaku manusia itu harus dari dalam diri, timbul dari secara sadar, kemudian ada yang timbul dari luar atau secara tidak sadar. Nah, kemudian di situ ada beberapa ya. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, dari sini murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum.
Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi murid merasa disiplin atau melakukan kedisiplinan itu yaitu karena takut dihukum oleh seorang guru. Jadi berusaha untuk aku ingin melakukan disiplin tanggung jawab yang penuh di kelas, tapi supaya tidak mendapatkan atau supaya merasa dia itu takut kepada gurunya. Dan yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, murid melakukan disiplin diri karena ia menginginkan imbalan. Nah, motivasi ini sering mungkin kita sebagai guru melakukannya, dan saya sendiri mungkin juga sudah pernah ya ketika melakukan disiplin anak-anak nyapu di perpustakaan nanti mendapatkan penghargaan kado atau bagaimana, atau juga pembelajaran di kelas ketika ada anak-anak yang menjadi juara pinter atau lebih dari teman-teman yang lain mendapatkan penghargaan kado. Nah, dari sinilah yang membuat siswa itu motivasinya aku belajar ingin mendapatkan penghargaan. Itu tidak boleh ya. Kemudian yang ketiga itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid melakukan disiplin diri itu karena sadar akan nilai-nilai kebajikannya. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif. Nah, jadi nilai-nilainya itu harus menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Murid melakukan disiplin harus berdasarkan atau sadar diri ya, dari dalam diri terutama, yaitu motivasi intrinsik bukan dari ekstrinsik dari gurunya, ingin mendapatkan hadiah, imbalan seperti itu. Jadi harus merasa sadar diri niatnya dari siswa-siswa tersebut. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, di sini kenapa konsep disiplin ada yang identitasnya gagal, yaitu karena hukuman. Nah, hukuman itu bisa juga menyakiti siswa. Kemudian juga bisa membuat siswa itu tidak nyaman. Selanjutnya membuat murid itu takut. Kemudian membuat murid juga memaksa. Nah, kita tidak boleh memaksa apa yang tidak disukai oleh murid. Kemudian menjadikan murid itu menyembunyikan kesalahan. Nah, kita memberi hukuman, jadi murid itu kadang takut ya atas kesalahannya. Kenapa takut atas kesalahannya? Guru sudah ibaratnya kadang kita sebagai guru sudah memojokkan siswanya, sehingga siswa itu ingin berkata jujur susah, sehingga murid menyembunyikan kesalahannya daripada nanti mendapat hukumannya, daripada jujur nanti mendapatkan hukumannya. Nah, ini yang harus dihindari. Kemudian murid menjadi rendah diri. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya konsep disiplin identitas gagal ini ada, yaitu penghargaan. Seringnya penghargaan itu menjadikan tidak efektif, kemudian merusak hubungan sesama teman satu kelas. Nah, teman yang lebih lebih mendapatkan penghargaan atau teman yang memiliki bahasanya itu berkuasa Bapak Ibu guru, teman yang memiliki lebih ya, dalam arti di kelas itu prestasi yang lebih. Nah, maksudnya seperti itu, ingin mengatakan prestasinya yang lebih. Kemudian ada anak yang prestasinya lebih rendah atau mungkin dia tidak bisa, sehingga anak yang prestasinya lebih mendapatkan penghargaan. Nah, anak yang di bawah rata-rata, dia berpikir, kok aku tidak mendapatkan hadiah, tidak mendapatkan penghargaan, ini bagaimana ya? Nah, kemudian yang ketiga,
mematikan kreativitas. Nah, sebenarnya anak itu mempunyai kreativitas yang sangat banyak ide-ide dengan keunikannya, minat dan bakatnya, tetapi menjadi mati kreativitasnya karena hanya suatu penghargaan kado seperti itu. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, untuk sekarang ini kita sebagai guru itu sebenarnya sudah tidak boleh memberikan ranking terhadap siswanya. Nah, ini termasuk memberikan hukuman dengan sistem ranking. Jadi anak-anak yang tidak mendapatkan ranking itu yaitu merasa dirinya itu aku kok tidak mendapatkan ranking gitu. Jadi itu dia menghukum dengan sistem ranking ya. Kita tidak boleh memberikan ranking. Kemudian yang terakhir merampas hak menghargai dirinya. Selanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses. Di sini boleh dilanjutkan, ada suara adzan apa kita? Ya, kita hentikan sejenak dan mendengarkan suara adzan. Ya, kita lanjutkan kembali ya setelah sejenak mendengarkan suara adzan. Nah, selanjutnya itu konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Tadi konsep disiplin dengan identitas yang gagal, sekarang dengan identitas yang sukses, yaitu konsekuensi. Nah, konsekuensi di sini ada beberapa, yaitu yang pertama penguatan jangka pendek. Nah, penguatan jangka pendek ini yang dimaksud yaitu contohnya misal siswa itu menumpahkan air di meja temannya. Nah, contoh seperti itu membuat siswa itu melakukan konsekuensinya, ada konsekuensinya dari perbuatannya. Nah, kemudian yang kedua itu tadi yang pertama penguatan jangka pendek, kemudian yang kedua perlu monitoring berkelanjutan. Nah, guru perlu memonitoring berkelanjutan dari kejadian yang tadi, apa yang harus dilakukan siswanya tersebut atas konsekuensinya yang telah menumpahkan air di meja temannya. Kemudian stimulus respon. Nah, ketika guru bertanya apa yang harus kamu lakukan Adi ketika kamu sudah menumpahkan air di meja temanmu. Nah, kemudian anak tersebut menjawab, baik Bu, saya akan membersihkan meja teman saya. Nah, itu kan respon dari stimulusnya dari gurunya. Nah, kemudian selanjutnya murid menghormati peraturan. Nah, dari adanya konsekuensi itu makanya murid itu merasa ada aturan, jadi dia menghormati. Kemudian kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Nah, harusnya anak itu berpikir dengan sadar diri dari motivasi atau konsekuensinya dari dalam dirinya, tetapi karena adanya aturan tersebut, konsekuensinya tersebut, jadi anak itu kehilangan waktunya untuk berpikir, hanya menuruti gurunya. Sehingga aku ingin membersihkan bersih-bersih itu dari gurunya, bukan dari dalam diri sendiri, membersihkan meja temannya itu. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada restitusi. Dari modul 1.4 ini saya belajar dari restitusi ini, ya. Saya mengerti restitusi ini di modul 1.4 budaya positif dan saya banyak belajar. Tentunya yang pertama, yaitu murid harus bertanggung jawab atas perilakunya. Nah, seperti tadi yang dikatakan anak tersebut ketika menumpahkan air di meja temannya, dia harus bertanggung jawab tanpa disuruh oleh gurunya. Kemudian yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Nah, kalau dari dalam diri sendiri anak tersebut sudah sadar, itu dia pasti akan melakukan kegiatan untuk masa depannya di
masa depannya itu, jangka panjangnya itu tidak perlu disuruh. Anak sudah sadar diri untuk melakukan kesalahannya itu dan segera untuk memperbaikinya. Ketiga, murid itu harus menghormati dirinya dan orang lain. Ya, murid harus menghormati, menghargai dirinya dan juga menghormati temannya, kemudian menghormati bapak ibu gurunya. Selanjutnya, yang keempat itu teori kontrol atau dirinya memegang kontrol. Nah, siswa bahkan diri kita itu yang bisa memegang kontrol diri kita hanyalah diri kita sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan seperti tadi. Jadi ketika melakukan kesalahan harus sadar diri untuk memperbaiki kesalahannya. Dari konsep disiplin tersebut, nah di sini ada konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, namanya itu pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, jadi murid itu bukan menebus kesalahannya, tetapi namun mau belajar dari kesalahannya. Dan yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi ketika melakukan kesalahan, memperbaiki hubungan dengan temannya. Kemudian yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi harus guru itu menawarkan, tapi menawarkan apa yang sudah kamu lakukan. Apakah kamu punya alasannya melakukan hal tersebut? Itu dari jawabannya si murid, kita tidak boleh memaksakan. Itu nanti ada contoh videonya di belakangnya. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Dan yang terakhir menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi ketika melakukan kesalahan itu kita harus mencari solusinya. Siswanya harus memperbaiki untuk meningkatkan dirinya supaya memperbaiki kesalahannya itu dengan cara apa. Nah, di sini ada perbedaan. Contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, kadang sebagai guru memberi hukuman. Atau contoh lainnya itu ada juga guru itu menghukum siswa ketika siswa itu tidak membawa atribut bendera, sehingga siswa harus hormat selama 10 menit di lapangan atau di depan kelas. Itu. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Itu adalah sebuah hukuman. Ketika kita berkata kasar, murid akan menjadi takut. Kemudian selanjutnya konsekuensi. Konsekuensi di sini bersifat sementara. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR. Contohnya yaitu saat istirahat, anak itu tidak mengerjakan PR. Jadi maksudnya, mohon maaf, waktu pembelajaran anak tidak mengerjakan PR. Nah, kemudian waktu istirahat, guru memberikan konsekuensinya yaitu dengan mengerjakan PR-nya berkali lipat banyak itu di perpustakaan atau di luar kelas. Itu tidak boleh ya. Atau memberikan tugas banyak juga tidak boleh. Kemudian selanjutnya guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Adanya konsekuensi di sini, guru menjadi tegas, kemudian siswa itu menjadi menghormati peraturan. Adanya hukuman, konsekuensi itu menjadikan murid itu selalu menghormati peraturan. Nah, dari sinilah solusinya itu menggunakan restitusi. Nah, ini solusinya itu adanya restitusi, yaitu tidak menggunakan hukuman atau konsekuensi, tetapi restitusi. Restitusi di sini contohnya guru menanyakan keyakinan kelas. Guru menanyakan keyakinan kelas untuk membantu siswanya menyelesaikan masalah. Itu.
Kemudian selanjutnya, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Coba Bapak Ibu guru lihat di paparannya. Apakah Bapak Ibu guru sering membuat posisi kontrol restitusi kepada murid? Apakah Bapak Ibu guru menjadi penghukum atau pembuat rasa bersalah, atau menjadi teman atau pemantau atau manajer? Nah, di situ seringkali guru memberikan hukuman, kemudian kadang menjadikan pembuat merasa bersalah, yaitu dengan kata-kata, kenapa kamu hanya hal segini kok tidak bisa, membuat anak merasa bersalah. Anak-anak ayo kerjakan, jangan rame, karena ada Pak Pengawas, atau jangan rame didengarkan kelas sebelah dari kepala sekolah, sehingga anak tidak ramai karena merasa bersalah. Ibu gurunya bilang seperti itu kita kadang memposisikannya seperti itu ya. Kalau hukuman, memberikan hukuman ketika tidak memakai atribut, menghukum berdiri di lapangan, itu salah satunya. Kadang seperti itu ya. Kemudian kita memposisikannya sebagai guru, posisi kontrol restitusi yaitu sebagai teman. Nah, ini seringkali ya, kalau Bapak Ibu guru ada juga yang memposisikannya sebagai teman, sahabat bagi siswa. Kemudian yang keempat yaitu posisi sebagai pemantau. Dan yang terakhir di restitusi ini yang diinginkan yaitu yang solusinya yaitu menjadi manajer. Itu. Menjadi manajer di sini yaitu salah satunya menanyakan keyakinannya. Itu. Dengan berkata, tidak menggunakan kata-kata kasar, memberitahu dan memancing siswa untuk berkata jujur atas melakukan kesalahannya tersebut. Jadi yang paling bagus di sini adalah posisinya menjadi manajer. Kita sebagai guru memposisikan kontrol restitusi itu sebagai manajer. Teman juga bagus. Nah, kadang kita memposisikannya seringkali kebanyakan menjadi penghukum atau pemantau ya. Ya. Nah, dari situlah kita untuk merevisi kembali memposisikan restitusinya itu sebagai pengontrol, itu kita bisa memposisikan sebagai manajer. Selanjutnya contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, di sini juga ada contohnya. Nah, kalau sebagai penghukum, contohnya di sini, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Nah, itu menghukum. Ada aturan, makanya ketika melakukan kesalahan anak dihukum dan berdiri di depan kelas karena tidak membawa atribut upacara seperti tadi itu. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah, ini guru mengucapkannya berapa kali Bu guru harus memberitahu kamu, nak, Bu guru kecewa sama kamu. Nah, kita tidak boleh sebagai guru itu mengungkapkan kata-kata kecewa terhadap murid. Kemudian yang ketiga itu kita memposisikannya sebagai teman. Nah, ini seringkali guru dan siswa itu seperti teman akrab. Nah, contohnya yaitu ayolah yang tertib, buat Bu guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Ya, membela ini juga tidak bagus ya sebenarnya, tapi seringkali kita akrab dengan murid supaya kita dekat dan memposisikannya murid supaya bisa dekat dengan guru. Nah, kemudian posisi sebagai pemantau. Nah, contohnya yaitu berkata, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, kamu sudah melanggar apa ya? Sehingga ketika melakukan kesalahan melanggar peraturan, maka siswa tersebut mempunyai konsekuensi yang sudah dibuat oleh aturannya tersebut. Jadi ini pemantau sama penghukum itu hampir sama ya. Kemudian yang terakhir itu sebagai manajer. Nah, di restitusi ini kita harus menerapkannya sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan
kemudian menjadi manajer, berkata kepada murid dengan kata-kata yang sesuai restitusinya. Selanjutnya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas namanya? Mengapa tidak peraturan saja? Nah, di sini kita lihat mengapa kita mempunyai peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Jawabannya apa Bapak Ibu? Mengapa kita mempunyai peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Demi apa? Iya, demi keselamatan. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Demi apa? Kesehatan. Nah, dari situlah kata-kata yang universal tentang keyakinan kelas, atau contoh universal dari keyakinan demi kesehatan, demi keselamatan. Nah, begitu nama dari mengapa kita menggunakan keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan saja. Kalau peraturan kan hanya bisa ini, kalau peraturan wajib memakai masker, kita boleh memakai masker, boleh tidak, yaitu boleh melanggar, ya kan? Kadang tidak memakai yaitu melanggar. Seperti itu kalau peraturan. Kalau keyakinan kelas atau keyakinan secara universal seperti tadi, contohnya mengapa kita menggunakan helm di jalan raya, kemudian mengapa kita mencuci tangan, nah itu demi keselamatan, dan kita demi kesehatan kita harus mencuci tangan supaya tidak terkena COVID gitu. Tuh, mencuci tangan, memakai masker gitu. Itu namanya keyakinan secara universal, dan kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, kegiatan membuat keyakinan kelas ini di kelas, nah saya sudah sebelum modul 1.4 saya sudah membuat keyakinan kelas di kelas 1. Nah, kegiatan membuat keyakinan kelas di kelas 1 ini, yang pertama saya berdiskusi dengan peraturannya itu terhadap anak. Kemudian yang kedua merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Dan yang ketiga, kemudian setelah adanya peraturan dan merumuskan, kemudian saya dan anak-anak itu menempelkan keyakinan kelasnya. Gitu. Jadi harus berdiskusi dulu dengan muridnya, kemudian membuat, kemudian merumuskan apakah ini sudah benar atau tidak. Seperti tadi contohnya, tujuannya demi keselamatan. Kalau secara universal di jalan raya itu kan demi keselamatan menggunakan helm, kemudian menggunakan masker demi kesehatan. Nah, menjadi peraturan bisa menjadi keyakinan ini harus kita rumuskan dulu. Kemudian kalau setelah jadi ditempelkan di kelas. Dan lagi ya. Kita lanjutkan kembali. Yang tadi sudah kita melakukan atau membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Kemudian yaitu bagaimana caranya pembentukan keyakinan kelas. Nah, yang pertama yaitu lebih abstrak dari peraturan, ya. Kemudian yang kedua berupa pernyataan universal. Jadi kata-katanya lebih ke spesifik umumnya, yaitu contohnya kayak cuci tangan. Nah, cuci tangan itu tujuannya kan untuk kesehatan. Nah, buat seperti itu. Kemudian dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi kata-kata berupa kata-kata yang positif. Kemudian selanjutnya ada sedikit saja akan mudah diingat. Jadi kata-katanya berupa 2 kata, 3 kata yang mudah diingat oleh siswa untuk membuat keyakinan kelasnya itu. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi dengan dibuatnya keyakinan kelas itu disesuaikan dengan kondisi kelas yang ada, kemudian sekolahnya, lingkungannya itu agar mudah diterapkan. Dan yang terakhir yaitu membuat keyakinan kelas itu
semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi ketika siswa itu juga melakukan kesalahan dari keyakinan kelasnya itu, maka guru juga harus bisa membuat catatan kecil untuk siswa-siswanya tersebut. Ketika mereka sudah melakukan kesalahan banyak, ya itu catatan kecil itu bisa nanti melibatkan orang tua, kerjasama bagaimana solusinya, kemudian bisa dengan kepala sekolah. Nah, tapi adanya restitusi, kita hanya mencatat catatan kecil aja. Segitiga restitusi yang tadi juga sudah beberapa saya penjelasan di depannya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mempunyai kesalahan, kemudian diperbaiki sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan dengan dasar dirinya untuk memperbaiki niatnya terhadap temannya tersebut dan kembali menjadi karakter yang kuat untuk bersama-sama belajar bersama, berteman bersama. Restitusi bukan untuk menebus kesalahannya. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Wajar kalau setiap siswa itu di kelasnya itu melakukan kesalahan terhadap teman, sering bertengkar. Nah, tugasnya guru sebagai manajer itu yaitu memberikan solusi tawaran untuk memanggil siswa tersebut. Nah, dari situ guru bisa memancing keyakinan kata-kata itu terhadap anak, bukan dengan paksaan, tapi dengan dirinya sendiri untuk mengatakan supaya anak tersebut bisa memperbaiki kesalahannya. Nah, selanjutnya restitusi. Nah, restitusi di sini itu untuk menanyakan keyakinan kelasnya itu ketika anak membuat kesalahan keyakinan kelas. Yang pertama itu ada caranya. Yang pertama itu namanya itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu tidak langsung kita bertanya kepada siswa ketika siswa bertengkar, dua-duanya dipanggil atau satu persatu dipanggil. Kita lantas tidak menyalahkan siswanya langsung, si A, si B, kita tidak perlu seperti itu. Nah, kita menstabilkan identitas dulu dengan cara kita itu sebagai manusia, kita semua itu pernah melakukan kesalahan. Nah, seperti itu identitas, untuk menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, setiap anak itu ketika mempunyai kesalahan di sekolah itu lantas kita tidak menyalahkan, tapi kita bertanya. Pasti dia ada alasannya. Contohnya terlambat sekolah, kita tidak harus menyalahkan karena aturan sekolah itu masuk pukul 7. Anak tersebut terlambat pasti ada alasannya, kita bertanya dahulu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dari keyakinan tersebut, dari kesalahannya anak tersebut, kita menanyakan keyakinannya, yaitu siswa bisa memperbaiki kesalahannya. Ya, seperti tadi yang saya bilang, ketika kita bertanya kepada siswa mempunyai kesalahan, maka dari dirinya sendiri, dari motivasi intrinsiknya itu untuk memperbaiki kesalahannya dan meningkatkan supaya tidak mengulangi kembali, solusinya bagaimana. Itu keyakinannya. Nah, di sini yang terakhir yaitu ada contoh kegiatan restitusi. Nah, di sini ada ada contoh kasus. Ini ada video 1 ya. Di pagi yang cerah, aktivitas rutin yang dilakukan murid kelas 5 sebelum pembelajaran dimulai. Melaksanakan piket kelas di hari Rabu. Nah, jadwal piketnya itu ada yang bernama Kenzi Adelia Gayatri. Kenzi sudah datang pagi-pagi untuk membersihkan lantai.
Tiba-tiba Aurel datang. Nah, tanpa mengucap salam dan permisi, kemudian si Aurel masuk kelas melewati Kenji yang sedang menyapu bersih-bersih lantai. Kenji pun menegur Aurel karena merasa terganggu dengan Aurel yang datang tanpa permisi melewatinya. Nah, yang datang tanpa permisi melewatinya karena si Kenji membersihkan lantai di dalam kelas. Nah, Aurel pun melanggar yang namanya keyakinan kelas yang telah disepakati di kelas 5, yaitu tentang menjaga kebersihan. Kemudian Bu Chandra wali kelas 5 yang melihat perseteruan mereka kemudian datang menghampiri dan menanyakan apa yang sedang terjadi pada keduanya. Ini contoh videonya, boleh dilihat. Skenario kasus yang pertama. Nah, pagi-pagi Kenzi sedang menyapu membersihkan kelas, kemudian Aurel datang, ya, ini datang untuk berangkat sekolah. Setelah ini gurunya datang. Pertengkaran antara Aurel dan Gayatri. Oh, Kenji, saya pikir Gayatri. Iya, Kenzi dan Gayatri. Nah, ini menanyakan keyakinan kelasnya karena sudah melakukan melanggar keyakinan kelasnya.
Demikian video contoh kegiatan restitusi tadi. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru hebat, guru bergerak Indonesia Maju. Guru bergerak Indonesia Maju. Ya. Terima kasih kehadirannya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga acara pengibasan diseminasi ini semoga dapat bermanfaat untuk kegiatan budaya positif di sekolah. Apabila dalam pemaparan presentasi ini saya banyak salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.